Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat berjumpa kembali bersama saya Benly dan FL. jadi pada video kali ini sebelum torang mulai, yang pertama torang ingin ucapkan semoga Tuhan selalu memberkati torang dan torang semua tetap sehat-sehat selalu. Jadi dalam video kali ini torang akan membahas sedikit tentang cinta dalam diam atau yang biasa disebut Tidak. cinta di dalam hati. Ini mungkin sering terjadi pada ABG-ABG atau mungkin yang sudah dewasa juga. Ya, Bisa jadi. Bisa jadi, ya toh. Iya, nih. Jadi, orang lanjut saja langsung ke videonya. Hal yang akan kamu rasakan saat kamu memilih mencintai di dalam diam. Menurut saudara Robin Lee, Jadi, cinta itu bisa dialami oleh siapa saja kan? Yang pertama, orang harus tahu bahwa cinta itu bisa dialami oleh siapa saja. memang Dan betul. terkadang cinta itu datang tanpa orang sadari, tanpa orang bisa tentukan di mana dia datang. Tetapi orang biasa hanya bisa menyimpan rasa. Ya, maksudnya cinta dalam hati. Iya, karena orang takut mengungkapkan. Karena ada beberapa orang yang mungkin takut mengungkapkan tentang perasaan yang dia rasakan. Jadi bukan berarti dia takut ditolak, tetapi ada orang-orang yang ingin memendam, menjaga cinta itu di dalam diam, di dalam hatinya, entah sampai kapan. Kan ada juga beberapa hal yang mungkin orang sering rasakan ketika orang merasakan cinta dalam diam. Iya. Oke. Berikutnya yang pertama yang mau dipertanyakan buat Bapak Benly, saat teman menyebut namanya, kira-kira menurut Bapak Benly, hati Bapak Benly menjadi kayak seperti apa? Oke, jadi terkadang orang yang orang suka itu paling sering itu berada di satu lingkungan atau orang bilang satu tongkrongan, satu tempat mejeng-mejeng. Mejeng-mejeng itu istilah tahun 90. Iya. Ya, anak-anak sekarang nongkrong. Jadi kembali lagi, di saat orang itu satu lingkungan, itu berarti kedekatan itu berarti lebih representasi lebih tinggi kan. Jadi ketika ada teman yang sering-sering sebut DP nama, sering sebut-sebut DP kelebihan tanpa orang sadari, di luar kesadarannya orang, biasa orang duduk di tepian sambil senyum-senyum tipis, sambil membayangkan rasa ini hati senang, padahal cuma orang bilang cuma dengar DP nama. Ya, kebanyakan memang begitu. Iya toh? Karena pura-pura begini padahal senang kayak orang gila, tapi mau bikin bagaimana itu hati senang padahal cuma mau dengar DP nama. Iya kan? Kalau saya begitu. Oke. Yang kedua, kadang suka merasa nggak rela kalau dia dekat dengan seseorang. Iya, jadi itu hal yang paling gila sebenarnya. Ketika orang Memang gila. memilih untuk mencintai dalam diam atau cinta dalam hati, itu hal yang paling gila. Kenapa sampai saya bilang itu gila? Karena begini, orang tidak rela ketika dia dekat dengan orang lain. Tetapi di satu sisi, orang bisa buat apa? Belum dimiliki. Orang belum memiliki dia, orang belum punya hak. Tetapi orang stres, pusing kalau dia dekat orang lain, galau. Ya, jadi pokoknya serba salah. Sehingga perasaan tidak rela itu bisa mau diungkapkan susah. Jadi orang cuma bisa diam. Sakit jo itu hati. Gitu. Ya. Berikutnya yang ketiga, kalau jarang bertemu ada rasa rindu yang nggak pernah bisa diungkapkan begitu. Ya, karena begini, kalau orang yang mencintai dalam diam itu sebenarnya dia sama rasanya dengan pada umumnya seperti orang yang saling mencintai. Karena orang yang mempunyai kekasih dan orang yang cinta dalam diam itu sama-sama punya rasa rindu ketika orang dengan jarak yang cukup jauh.
atau tidak sama-sama. Perasaan itu yang membedakan orang yang cinta dalam diam itu dengan orang yang sudah saling memiliki. Itu yang membedakan itu tidak bisa diungkapkan. Kalau orang yang so pacaran, ketika dia rindu tinggal telepon, tinggal video call, sayang rindu sama Ngana. Ya. Tapi ketika orang yang cuma cinta di dalam hati atau cinta dalam diam, ketika dia rindu mau bilang bagaimana? Cuma bisa agar foto, I miss you. Kalau Semoga ada foto, tapi kok cuma bayangan? ya kalau dia bayangan paling cuma Tuhan, semoga dia bisa jadi miliknya saya. Kalau tidak, Mudah-mudahan dekatkan besok- saja. mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi dan dia. Iya, walaupun cuma sambil-sambil lalu. Ya. Jadi itu membedakan rasa rindu orang yang pacaran dengan orang yang mencintai Ya, dalam oke, hati. berikutnya yang keempat, hanya melihat senyumannya adalah hal yang bisa membuat kamu bahagia. Iya, karena begini, namanya cinta dalam hati itu dia selalu berkobar, ya kan? Ya. Tapi cuma DP anehnya cuma orang yang rasa. Ya, Jadi sementara dia tidak. karena tidak bisa disampaikan, bukan juga dia tidak, siapa tahu dia iya, cuma Dia sama-sama cuma diam-diam tidak bisa juga. bilang juga kan. Nah, Betul. jadi melihat orang yang orang sukai itu tersenyum, pasti itu membuat orang berbunga-bunga. Padahal belum tentu dia senyuman itu buat orang. Ya. Mungkin cuma berpas-pasan satu garis begini. Mungkin senyum pada dia malah senyum. Iya. Atau mungkin dia senyum sama orang di belakangnya orang. Orang anggap so jadi bermekar-mekar itu hati. Namun apapun artinya, senyumannya tetap akan menjadi sesuatu yang membuat orang bahagia. Walaupun bukan buat orang, tapi senyuman itu selalu orang tunggu-tunggu. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke. Yang terakhir yaitu yang kelima. Banyak pertanyaan yang timbul di benakmu. Iya, karena ketika orang bertekad untuk menyimpan perasaan cinta di dalam hatinya orang, itu akan selalu begitu banyak pertanyaan yang muncul di otaknya orang. Apakah Dia ini suka apa kita? dia suka orang, atau itu kan? gimana? Jadi itu bisa menjadi bumerang buat orang. Maksudnya bisa juga menjadi pertanyaan, sampai kapan orang mau simpan? Kapan orang bisa mengungkapkan itu rasa? Mungkin Jadi, dia sudah laki-laki iya. lain kali. Kira-kira kalau boleh jangan. Jadi mencintai dalam diam itu sebenarnya Epil begini. Ketika orang tidak bisa mengungkapkan, yang pertama orang sama dengan bapupuk. Tanaman yang tidak Iya. tahu tanaman apa. Jadi orang cuma pupuk itu cinta, semakin hari semakin itu cinta makin membesar. Akhirnya Basari potong tabak. ketika orang tahu dia tak cinta, hancur, lebih sakit, ya toh? Sama nih itu tanaman no. Orang tanam tidak tahu tanaman apa. Jadi alangkah baiknya memang seharusnya diungkapkan. Walaupun cinta dalam diam itu juga tidak salah, tidak Percaya diri. ada yang bisa menyalahkan itu kan. Jadi tapi lebih bagus sih sebenarnya diungkapkan supaya orang tidak ada beban. Kalaupun dia tolak, Itu mungkin ada sakit-sakitnya ya, tapi belum enggak. terlalu besar kan DP cinta. Tapi kalau sudah tahu. kalau semakin lama disimpan itu rasa cinta, ketika dia tolak, ketika dia itu yang biasa membuat orang jadi trauma. Trauma. Jadi buat teman-teman sekalian, itu pembahasannya orang dua. Kalau ada teman-teman yang setuju dengan pembahasannya orang tentang cinta dalam hati, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada tambahan juga silahkan tulis di kolom komentar. Karena itu hanya opininya orang dua. Jadi pada intinya buat teman-teman, cinta dalam diam itu tidak salah, cinta dalam hati itu tidak salah. Cuma alangkah baiknya kalau bisa diungkapkan, karena segala sesuatu yang tersimpan itu juga tidak baik kalau terlalu lama. Betul. Akan membuat stres otak. Karena barang saja yang disimpan terlalu lama akan expire, apalagi cinta. Jadi jangan sampai cintanya kamu itu expire. Bisa-bisa. Bisa-bisa dan kamu sendiri jadi korban, oke? Jadi buat teman-teman sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga yang lagi merasakan cinta dalam hati bisa segera mengungkapkan, karena bersama itu lebih baik daripada seorang diri. Salam cinta buat kalian semua. See you. Bye-bye.